2 Februari 2026, bencana tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebanyak 800 lebih rumah terdampak, sebagian rusak parah, sebagian amplas. Sebanyak 2.400 lebih warga diungsikan ke pengungsian. Lantas bagaimana peristiwa ini terjadi dan apa saja dampaknya? Saya Ninda Febiola, Anda menyaksikan Fakta. Inilah Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebuah desa yang kini dilanda bencana tanah bergerak. Dalam hitungan hari, rumah-rumah warga luluh lantak. Permukaan tanah bergeser memecah fondasi bangunan. Tak sedikit rumah yang amblas, terseret mengikuti pergerakan tanah yang terus berlangsung. Saat saya menginjakkan kaki di Padasari, akses menuju desa ini sudah lumpuh total. Jalan utama bergelombang, retak memanjang, dan di beberapa titik amblas cukup dalam. Setiap langkah kaki harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan sangat sulit dilalui. Saya mencoba menelusuri jalan yang ini sudah tidak lurus lagi, sudah sangat hancur dan membentuk potongan-potongan yang tadinya lurus bisa patah seperti ini dari atas ke bawah. Dan ini tingkat kemiringannya cukup ekstrim. Saya juga cukup kesulitan untuk melalui jalur ini. Bahkan ini sudah dilewati oleh manusia pun agak sulit untuk berjalan di sini. Harus hati-hati. Karena sekali lagi pergeseran tanah terus terjadi dan suara-suara bunyi-bunyian yang berasal dari genteng-genteng rumah ini masih terus terdengar, yang artinya adalah pergeseran tanah masih ada di bawah saya. Rumah-rumah yang hancur seperti ini sudah menjadi pemandangan saya selama berada di sini. Dan saya akan mencoba mendekati sedikit. Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Barang-barang pun tertimbun oleh reruntuhan atap. Saya akan coba meneruskan perjalanan. Saya berada di titik yang cukup parah. Kalau melihat dari rumah warga yang berada di samping saya ini sudah miring dan masih terlihat di depannya ada keterangan bahwa ini adalah RT 17 RW 4 Desa Padasari, dan di belakang saya juga jalanan sudah sangat sulit untuk dilewati, bahkan untuk berjalan kaki pun perlu hati-hati karena patahannya sangat parah dan juga kemiringannya cukup signifikan. Anda bisa melihat atap yang semulanya berdiri tegak, kokoh, namun sudah ambles ke bawah. Miringnya juga cukup parah. Kabel-kabel yang tadinya terbentang di atas ini sudah sepenuhnya menjorok dan juga tertarik begitu. Dan sepanjang jalan terdengar bunyi-bunyi pergerakan tanah. Salah satu titik pergerakan paling masif berada di RT 15 RW 3. Di kawasan ini, rumah-rumah warga bergeser dan amblas hingga puluhan meter dari posisi semula. Sebagian bangunan tampak miring, sebagian lainnya nyaris rata dengan tanah. Pemirsa, beginilah salah satu kondisi rumah warga yang sudah tidak nampak mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Di sini saya melihat jendela yang sudah hancur, bergeser ke bawah. Hanya tersisa setengah dari bagian rumah yang masih terlihat bentuknya. Di dalam juga atap-atap sudah runtuh, dinding-dinding sudah tinggal ke bawahnya sudah tanah semua.
Dan di pandangan saya, di bawah sana lebih hancur lagi. Di sini juga nampak ada foto dari mungkin pemilik rumah awalnya ya, dan saya sudah tidak mengetahui di mana keberadaan ataupun kondisi dari pemilik rumah ini, apa yang mereka bisa selamatkan, karena menurut saya di sini sudah tidak bisa ada yang diselamatkan lagi. Sore Pak, dengan Pak siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya mau konfirmasi nih Pak. Tadi saya habis keliling-keliling lihat desa sini ya Pak ya. Ini yang ambles ke bawah tuh benar tadinya sejajar dengan rumah-rumah di atas? Iya, rumah ini tuh sejajar sama ini Mbak ya. Jadi itu kan rumah saya ya paling bawah. Berarti kisaran kalau sama rumah ini paling 3 meteran lah. Jadi saya udah jauh banget itu rumahnya, udah nggak bisa di ini Pak. Bisa diperkirakan nggak sih Pak gesernya dari atas ke bawah itu turunnya berapa meter? Oh ini udah lebih dari 20 meteran lebih Mbak kalau rumah saya itu. Udah nggak ada barang-barang yang bisa diselamatkan? Barang masih semua masih kumpul di situ Pak. Jadi kita kan nggak bisa ngakses ke situnya ya, nggak bisa jalannya, nggak ada jalannya, udah nggak bisa dilewatin gitu. Ini juga akses ke bawah juga udah? Iya udah nggak ada sama sekali ya. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan tadi berlokasi di sini, yakni salah satu sekolah yang pertama kali roboh di tanggal 3 Februari 2026. Dan mulai dari tanggal tersebut, kerobohan menjalar atau tanah amblas ini bergerak menuju ke atas. Tapi bangunan yang pertama kali roboh adalah bangunan ini. Dan saya akan mencoba mencari tahu apakah ada warga yang melihat detik-detik amblasnya bangunan ini. Mari kita temukan faktanya. Misi Pak, dengan Pak Babin. Pak Babin. Pak, ini gimana kondisinya waktu pas hari pertama? Kondisi waktu pada hari pertama itu cuaca hujan sangat tinggi. Kemudian untuk warga kami evakuasi karena tanah sudah mulai bergerak. Posisi tanggal 3 jam 15.00 bangunan SMA Al adalah roboh. Dan alhamdulillah di sini santri kami udah evakuasi ke titik yang aman, ST01. Waktu detik-detik ini runtuh, Pak Babin ada di sini? Kami ada di situ. Tepat di atas? Di atas itu, di atas bangunan TK. Gimana gambaran situasinya pada saat itu? Gambaran situasi pada saat itu di luar nalar kami juga, karena selama ini tidak ada perkembangan seperti ini. Setelah kejadian ini, hari per hari ini tanah akan bergerak. Kalau curah hujan di sore hari sudah mulai deras, malamnya sekitar jam 9 dan 10 itu tanah akan bergerak, berlahan tapi pasti, dan rumah akan runtuh. Nah, pada saat roboh itu langsung dievakuasi dan seperti apa? Alhamdulillah sebelum bangunan roboh, warga kami di Desa Padasari khususnya, kami sudah konfirmasi ke pemerintah desa dan kami akan taruh warga kami ke titik-titik yang kami sudah tentukan. Berarti ini tadinya jalur evakuasi ini masih aman untuk dilewati aman. ya Pak ya? Jalur evakuasi ini aman, ini mobil masih kita jalani. Masih bisa, barang-barang yang di pondok kita bisa amankan di sana, di SD1. Nah, sejak kapan ini udah nggak bisa dilewati nih Pak kira-kira? Ini sejak tanggal 5. Oke. Tanggal 5 kejadian, tanggal 3 sore, tanggal 5 ini sudah bisa kita evakuasi lagi pakai mobil. Pemirsa, dari sekian ratus rumah yang hancur di Desa Padasari ini, salah satunya adalah rumah ibadah Masjid Jami Asy-Syuhada. Ini hanya salah satu, masih ada rumah ibadah lainnya yang hancur juga. Dan ini nampak jalan menuju masuk ke dalam masjid, tangga-tangga sudah hancur. Di sini saya dapat melihat mimbar masjid yang awal mulanya lurus, hancur begitu ke kanan, ke sebelah kanan, ambles. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana duka yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Selain mereka kehilangan rumah tinggalnya, mereka juga kehilangan rumah ibadahnya yang mana sebentar lagi bahkan bulan Ramadan begitu. Rumah ibadah yang seharusnya dipergunakan untuk sholat tarawih, untuk mengaji, hancur begitu saja dan ambles.
Dan amblesannya masih terus terjadi hingga saat ini. Karena berdasarkan informasi warga, jika terdengar suara-suara atau terdengar bunyi-bunyi benda jatuh, itu pertanda tanah mulai bergeser kembali. Ini saya baru saja mendengar bunyi yang terjadi dari dalam. Bunyi terus terjadi, yang mana artinya ada pergeseran sedikit demi sedikit yang terjadi di dalam masjid ini. Nih, kondisi lapangan terkini. Ya Allah. Merinding. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Warga menyebut pergerakan tanah bermula dari lapangan bola yang berada di kaki bukit. Cara tiba-tiba, permukaan lapangan bergelombang dan retak. Lalu tanah mulai bergeser ke arah utara. Dari titik inilah, pergerakan tanah meluas dan menjalar ke permukiman warga. Dari pergeseran tanah yang terjadi di perbukitan, tidak jauh dari lapangan bola yang saya tapaki ini, terdapat sebuah rumah-rumah yang ikut hancur. Tidak tersisa lagi. Dari sini Anda bisa melihat bagaimana pergeseran tanah dari atas hingga ke bawah ini mengambleskan rumah-rumah yang ada di sini. Terlihat sangat jelas bagaimana situasinya. Dari informasi yang saya dapatkan dari warga, ini memang rumah ini tidak hancur atau amblas langsung begitu, tetapi bertahap hari per hari ketika curah hujan mulai naik, maka aliran air ataupun tanah yang ada di sini turun perlahan-lahan hingga membuat rumahnya berjatuhan seperti diporak-porandakan begitu. Dampak pergerakan tanah kemudian tak terhindarkan. Pondok pesantren Al-Adalah kemudian turut terdampak. Dalam video amatir ini terekam jelas bagaimana bangunan pondok pesantren Al-Adalah ambruk. Untuk mencapai lokasi pesantren, saya harus melewati jalan yang telah amblas. Aksesnya terputus dan begitu membahayakan. Saya berada di titik terparah Desa Padasari, tepatnya di Gang Setu, RT 17 RW 4. Ini rumah-rumah yang awal mulanya berdiri di sini, ada 2 lantai, namun lantai satunya sudah anjlok dan jalan juga sudah hancur. Tadinya ini jalan yang bisa dilewati oleh 1 mobil, namun sekarang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki yang mungkin hendak melihat situasi rumahnya yang hancur dan melihat-lihat apakah masih ada barang-barang yang bisa diselamatkan atau tidak. Misi, Pak. Oke, siap. Pak, dengan Pak siapa? Pak Ruslani. Pak Ruslani, salah satu warga sini ya, Pak? Iya. Pak, ini mau konfirmasi, ini tadinya beneran sekolah di sini, ada sekolah? Enggak, kalau ini berarti asrama 1 putra yang dulunya dibangun lebih awal. Nah, kemudian yang sebelahnya itu berarti asrama putra 2 yang sudah roboh di sana, berarti asrama 1 putra. Ini roboh ini bisa dijelaskan nggak, Pak, dulunya bangunannya seperti apa sih? Ini 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai, ya. Ini berarti lantai atasnya juga udah turun semua ke Sudah bawah turun ya, Pak, semua ya? ke bawah, udah rata dengan tanah itu. Jumlah santri yang ada di sini berapa, Pak? Semua putra dan putri jumlahnya 526. Semuanya selamat, alhamdulillah. Semua alhamdulillah selamat dan diungsikan di asrama Pondok Pesantren Al-Adalah 2 sekarang. Ini sudah runtuh kayak gini, awalnya langsung ambruk ke bawah atau geser ke samping gitu, Pak? Ini awalnya bangunan ini tidak di sini. Tohnya ini, ya ini kan awalnya tidak seperti ini, akhirnya geser ke sana. Kalau yang di sana itu berarti asrama 2. Yang masih tadinya lantai 2 sekarang sudah menjadi kayak lantai 1 gitu. Kalau ini bangunan apa nih, Pak? Oh, ini berarti rumahnya Pak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Adalah, yaitu Pak Kiai Haji Muhammad Tasrif bin Salim, yang sekarang adalah menempati di rumah bawah Pondok Pesantren Al-Adalah 2. Oh, jadi udah dievakuasi ya, Pak ya? Udah. Pak Ruslani, terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Hai,
Wis kemrotak kae. Awas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sejak bencana tanah bergerak terjadi, sebanyak 526 santri pondok pesantren ini terpaksa mengungsi. Bangunan asrama, ruang sekolah, sholat, hingga rumah pimpinan pondok mengalami kerusakan. Retakan dan kerusakan terlihat di berbagai sudut bangunan, menandakan tanah di bawahnya belum sepenuhnya stabil. Saya berada di salah satu bangunan yang masih bisa berdiri, tetapi tidak selamat ya, karena sudah hancur, ambruk, dan ini miring sekali. Berlama-lama di sini sangat kerasa, ini tanahnya bisa pemirsa lihat. Saya berdiri sudah tidak lurus, miring ke bawah, ke arah kanan saya. Dan mungkin saya akan mencoba mencari warga yang saya lihat ada di sana. Ini sih Mas, bisa diceritain nggak dulu kayak gimana sih? Santri itu jam 3 apa ya? Jam 12 saja itu masih jam 11 itu masih lomba-lomba. Nggak ada perubahan. Saya pulang terus jam berapa itu ya? Jam 12 retak sedikit, jam 3 udah banyak, akhirnya santri yang di situ gedung situ itu dibangunin semua, suruh di sini, tidur di sini. Ternyata di sini juga seplak gitu. Yang akhirnya berjatuhan, akhirnya besoknya diungsikan ke musala situ, ke musala yang aman situ, terus diungsikan ke SMP. Tapi melihat apa ya, tanah itu seperti ini, terus kok bangunan SMP juga seperti, akhirnya diungsikan ke Pondok Al-Adalah 2. Dulu aktivitasnya seperti apa di sini? Ya seperti biasa di pesantren gitu. Jadi ada ajar mengajar gitu. Oh, jadi dia mengajar ya. Sekarang udah hancur semua ya Mas ya? Ya untungnya gitu, di situ udah jadi Abah juga udah ada firasat sih, maksudnya apa ya, dulu tuh di rumah sakit sempat cerita seperti ini, pokoknya akan aja ada seperti inilah. Pernah mimpi kok di Padasari sampai situ ada mobil banyak gitu, apa saya mau mati atau gimana, terus yang tak sih itu banyak, ini kejadiannya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber saya Pak Afifuddin, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi di Desa Padasari ini, Pak? Di bawah kita berdiri ini ada lempengan batu cadas seperti itu, dan di atasnya merupakan struktur tanah lempung. Sehingga ini porosif sekali. Ketika ada air hujan, dia masuk, tetapi tertahan di lempengan itu. Seperti yang kita lihat kemarin di lapangan kan dari atas dia cekung. Iya, terenggulau ya Pak. Lapangan itulah menjadi titik pertama cekungan dari sawah-sawah itu, air itu masuk ke situ dan terjebak pada batu cadas itu. Akhirnya volume air di dalam tanah ini sangat besar sekali. Akhirnya ketika lapisan tanah lempung ketemu dengan batu cadas, kena air, jadi di bawah itu istilah sliding atau turun atau longsor di dalam tanah seperti itu. Dan ini gerakan slidingnya tanah ini menggerakkan permukaan. Jadi dampaknya adalah keretakan secara belahan, pergerakan secara belahan seperti itu. Kondisi tanahnya itu memang sejak dulu seperti ini. Formasi geologi itu tetap ya, dan hampir semuanya itu even ya, karena di sana kan dari tahun ke tahun sama, batuannya juga sama. Kalau misalkan langkah mitigasi yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa sih Pak Kalak? Mitigasi ya, kita sudah memasang EWS, alat ya pendeteksi gerakan tanah di atas. Kemudian ada pemasangan jalur evakuasi. Barangkali gerakan tanah itu secara cepat. Ternyata alhamdulillahnya ini gerakan tanah yang ada di sini itu slow disaster. Menjelang malam, suasana desa Padasari semakin lengang. Sebagian besar warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Pergerakan tanah yang disebut meningkat pada malam hari membuat warga dilarang menetap di lokasi. Saya kemudian mencoba menelusuri suasana desa Padasari saat malam tiba. Kondisinya minim penerangan, tanpa aktivitas, dan nyaris tanpa kehidupan. Desa ini kini seperti desa mati, yang sunyi, gelap, dan menyisakan kekhawatiran. Beginilah situasi malam hari di Desa Padasari. Warga yang sebelumnya beraktivitas menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa dibawa ke posko pengungsian, kini sudah sepenuhnya mereka pulang ke posko pengungsian. Dan juga situasinya sangat gelap, tidak ada listrik di sini. Dan juga masih dengan puing-puing yang sudah tidak berbentuk lagi. Namun seperti apa fakta berikutnya kita telusuri. Saya mencoba berjalan di tengah gelapnya Desa Padasari, dan memang daerah ini adalah daerah dataran tinggi sehingga kabutnya cukup terasa sekali di sini. Saya mencoba merasakan bagaimana situasi di Desa Padasari malam hari, berkeliling di sini dan terdengar suara bunyi-bunyian yang berasal dari arah puing-puing rumah. Di sini sudah seperti tidak ada kehidupan begitu. Dan karena ini mungkin dataran tinggi ya, jadi cukup terasa kabut mulai menghujam wajah saya dan juga cuaca sudah mulai terasa dingin. Dan ini biasanya memang ada beberapa warga yang, misi Pak, dari atas Pak. Hati-hati ya Pak ya. Nah, ini apa yang saya lihat pada malam hari di sini. Rumah-rumah yang hancur, tidak ada bedanya seperti apa yang saya lihat pada siang hari, namun suasananya semakin mencekam karena kabut semakin naik dan cuaca juga sudah mulai rintik-rintik hujan turun, disertai listrik yang padam. Warga juga sudah minim aktivitas di sini. Dan bagaimana situasi sekitaran lainnya? Kita temukan fakta berikutnya. Mas, misi Mas. Dengan Mas siapa? Mas Ratno. Mas Ratno. Mas Ratno mau konfirmasi ini dari mana Mas? Dari atas? Ini Mas? dari atas, dari rumah. Dari rumah. Ini rumah. mau konfirmasi kalau malam memang udah mati listrik semua di sini Udah ya? mati semua. Dari mulai hari kedua udah kosong listrik. Biasanya jam berapa warga udah mulai nggak ninggalin lokasi? Berarti udah sejak jam 5. Kalau udah jam 5 berarti udah kosong semua. Oh, listrik emang mau dimatiin ya Mas? Listrik udah dimatiin. Terus ini kan udah zona merah, jadi udah nggak boleh ditempatin kalau malam. Nah, emang kalau misalkan malam tuh katanya pergerakannya cukup kerasa ya Mas? Iya, kalau malam kalau habis hujan itu lebih parah. Jalannya lebih cepat. Tadinya dari situ, sekarang dari sini yang jalannya parah. Habis nengok rumah, gimana situasi rumah Mas? Ya udah hancur lebur. Ada yang bisa diselamatkan nggak Bang? Ya alhamdulillah pakaian ada, pakaian barang-barang sedikit adalah yang. Oke, kalau gitu makasih ya Mas ya. Ya, Selamat silakan. melanjutkan perjalanan kembali Mas. Ya pemirsa, begitulah keterangan dari warga, salah satunya Mas Ratno yang melihat kondisi rumahnya. Dan Mas, sebentar Mas, maaf, mau ke mana ini? Mau ke atas, mau ambil kulkas lagi. Oh, jadi Yang masih tadi. ada evakuasi ya? Masih untuk barang-barang elektronik sama yang masih bisa diselamatkan, kita masih ngambilin semua. Saya boleh ikut ke sana ya Mas ya? Ya boleh, Oke. kita ke atas Kita coba ke barang-barang. atas ya Mas ya. Ini nggak takut Mas tapi Mas? Ya sebenarnya sih takut, cuman ya mau gimana lagi ya. Lebih takut dimalingin sih barangnya. Oh, dijarah ya? Iya, dijarah. Di Jarah itu warga yang mau ngambil langsung nggak ada gitu, tiba-tiba nggak ada gitu. Iya. Tapi juga ada yang lihat, katanya yang jarah lihat terus disamperin dianya lari gitu. Beginilah situasi ketika malam hari warga masih ada yang menyempatkan untuk mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan karena berdasarkan informasi khawatir dijarah ya Mas ya. Khawatir dijarah meskipun suasananya nggak ada listrik di sini, mati total, senyap dan terdengar pergerakan bunyi-bunyi itu ya Mas ya. Itu tandanya pergerakan tanah ya Mas ya? Iya, masih ada tandanya pergerakan tanah. Oke.
Tapi warga mau tidak mau mengevakuasi barang yang bisa mereka selamatkan selagi cuaca juga lagi nggak hujan begitu ya Mas ya. Ini saya akan mencoba untuk ikut Mas Doni untuk mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan dari rumahnya. Oh ini. Jadi 4 orang. Ini ya Mas ya posisinya ya. Oke. Ya pemirsa, beginilah situasi beberapa warga yang masih bisa mengevakuasi barang yang diselamatkan. Ada Mas Doni beserta dengan rekan-rekannya yang mencoba mengangkut kulkas sebelum nantinya di bawah akan digotong atau dilanjutkan perjalanannya menggunakan motor ke posko pengungsian. Jadi Mas Doni hanya turun ke bawah untuk mengantarkan barangnya ke motor lalu diangkut menuju posko pengungsian begitu. Ibu Kasri lagi diungsikan, Ibu Kasri. Sejak hari pertama bencana, proses evakuasi terus dilakukan. Warga tak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga membawa barang-barang penting dan hewan ternak ke lokasi pengungsian. Saat saya tiba, proses pemindahan barang masih berlangsung. Saya melihat ada proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pak Kapolsek Jatinegara ya, Pak Marsono ya. Pak, ini saya melihat ada proses evakuasi, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa sih Pak? Ya, begini. Jadi ini dari kepolisian ya, membantu masyarakat kita yang sedang kesulitan, terutama dalam evakuasi barang-barang milik korban bencana alam. Karena medan yang sangat sulit sekali. Sudah berapa hari dan berapa unit mobil yang dikerahkan, Wah, Pak? ini sudah sejak dari awal ya. Sejak dari awal kejadian hari Selasa, kita mobil sudah sini terus. Setiap hari kita aktifkan untuk anggota antara 30 sampai 50 personil, untuk mobil digilir sekitar 10 unit tiap hari dari kepolisian. Hingga kini, warga desa Padasari masih mengungsi di beberapa titik. Sebagian tinggal di posko darurat. Sebagian lainnya memilih menumpang di rumah teman dan kerabat karena dianggap lebih nyaman. Warga yang rumahnya rusak dampak dari tanah bergerak di desa Padasari memilih untuk mengungsi sementara di rumah warga lainnya yang rumahnya berada di zona aman. Dan di sekitar saya, ini saya berada di permukiman rumah warga yang hampir seluruh rumah di sini, kanan kiri saya terisi oleh warga yang mengungsi, tepatnya berada di RT 25 RW 06. Ini nampak salah satu rumah warga yang dijadikan pengungsian, baju-baju warga-warga yang mengungsi di sini terlihat terjemur di luar, dan saya akan mencoba bertanya ke warga yang sedang berkumpul di sini. Pak, ini rumah dijadiin pengungsian sementara ya? Bapak dengan siapa? Bapak Suheri. Bapak Suheri yang punya rumah ini? Bukan, oh pengungsi. Oh pengungsi. Gimana Pak di sini udah berapa hari Pak? Udah hampir 10 hari ya. 10 hari.
Di sini kegiatannya ngapain aja Pak di pengungsian? Ada jagung-jagung. Ada jagung nih, ada yang panen dibawa pulang ini daripada pada nganggur begini kan, ada kegiatan di rumah. Oh, di sini apa yang Ibu bayangkan selama mengungsi? Membayangkan rumah sendiri di sana. Kondisinya emang gimana Bu di rumah di atas? Kondisinya memang sudah parah sekali, sudah ambrak. Tapi di sini semuanya disediain ya untuk mengungsi. Pada saat hari kejadian ini yang terjadi gimana? Ya nggak bisa dibayangkan Bu. Pokoknya hatinya ikut hancur sama kayak rumahnya. Ini kan mau masa Lebaran ya, mau masa bulan puasa ya Bu ya? Kepikirannya ya kalau mau bulan puasa ini gimana, bukan di rumah sendiri. Bu, maaf, dengan Ibu siapa permisi? Ibu Diro. Gimana Ibu menyediakan rumah untuk mengungsi itu? Ya, biasa apa adanya. Apa adanya Ibu ya. Tapi memang dari awal jadi tujuan warga atau Ibu yang menyediakan? Ini saudara semua. Oh, saudara semua dari atas. Ya, iya. Berapa orang Bu di dalam Bu? Dulu sih banyak, tapi udah pada pindah. Sekarang 8 orang. Makasih banyak Ibu Diro. Setelah saya mencoba untuk mengunjungi beberapa rumah yang ada di permukiman ini, ternyata ada fenomena yang cukup unik, yakni para warga yang terdampak tanah bergerak di atas memilih untuk mengungsi di rumah warga lainnya yang berada di zona aman begitu, dan ikatan antara para warga pun di sini cukup erat sehingga mereka mempersilahkan warga-warga yang terdampak untuk mengungsi di rumahnya, meskipun memang ada beberapa rumah yang diisi oleh satu keluarga ataupun saudara-saudara lain. Dan ini salah satu rumah warga yang ditempati oleh pengungsi. Misi Bapak, dengan siapa Pak? Boleh saya? Pak Haji Ali. Bapak Haji Ali, ini rumahnya atau pengungsi? Pengungsi. Rumah saudara atau rumah? Rumah teman. Rumah teman. Iya. Oh. Udah berapa hari di sini Pak? Sudah berarti udah 5 hari. Udah 5 hari ya. Dari tetangga mungkin ya Pak ya mempersilahkan untuk mengungsi di sini gitu ya. Emang banyaknya kalau di sini seperti itu ya Pak ya? Iya. Yang Bapak tahu seperti apa? Boleh diceritain? Yang saya tahu itu kalau di sini kalau yang rumahnya benar ya silakan ikut. Terkonfirmasi oleh warga bahwa memang ada beberapa warga yang mempersilahkan untuk rumahnya dijadikan tempat pengungsian. Ibu di sini ngungsi juga? Iya. Si di pengungsian ini gimana sih Bu? Hari-hari? Sehari-hari ya biasa lah. Kurang enaknya di rumah orang, bukan rumah sendiri. Kalau berarti ini rumahnya siapa sih Bu kalau? Rumahnya itu tetangga. Kalau alasannya tinggal di sini kenapa Bu? Kan ada posko sebetulnya Bu ya, tenda ya? Ada posko di situ, tapi saya pengen ini di rumah. Ibu ini udah mau 10 hari berarti di sini ya? Iya. Udah mau 10 hari, bentar lagi mau bulan puasa Bu. Iya. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya kayaknya nggak enak. Nggak enak di rumah orang. Inginkan itu rumah sendiri. Pengennya di rumah sendiri, nggak di rumah orang. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah, harapannya apa Bu? Katanya mau dikasih rumah. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Data dari pemerintah Kabupaten Tegal mencatat sebanyak 860 rumah terdampak bencana tanah bergerak. Bagian diantaranya mengalami kerusakan berat dan tak lagi layak huni. Sore ini dari pihak Bupati Tegal juga melakukan kunjungan kembali untuk memeriksa bagaimana kondisi dari situasi desa pada hari ini. Mungkin saya bisa hampiri terlebih dahulu pemirsa. Selamat sore Pak Bupati. Linda Pak dari TV One Pak. Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin tadi ada giat apa pada sore hari ini? Ya, kita ngontrol aja tadi baru saja selesai rapat dengan BKSDA terus sama Pak Camat, Pak Kades juga terkait dengan relokasi, terus kita ini meninjau sedikit, ingin tahu kondisi update. Memang sudah bertambah. Kemarin ini rumah, kemarin hari saya terakhir ke sini hari Sabtu ya. Ini
Iya, waktu itu masih berdiri udah roboh. Jadi memang setiap hari masih bertambah. Bertambah bangunan-bangunan yang rusak. Apalagi kalau pas setelah hujan tinggi masih ada pergeseran tanah, kerusakan rumah bertambah. Untuk proses tahapan relokasi ini seperti apa Pak? Relokasi baru saja kemarin kita mengajukan 2 calon titik tanah relokasi, namun sudah dikaji oleh tim geologi dari SDM tidak mendapat rekomendasi, sehingga ini keputusan dari pagi rapat ini bersama SDM provinsi juga akhirnya diputuskan di tanah bengkoknya Desa Capar ada 12 hektar ya, ada 12 hektar tadi sudah dilihat secara visual. Kemungkinan di situ direkomendasikan. Tim geologi dari SDM ini sedang mengkaji, timnya sedang turun juga langsung. Nah, mudah-mudahan besok rekomendasinya sudah turun, sudah turun rekomendasi untuk lahan relokasi, dan sehingga kami segera mengajukan ke BNPB agar dibangun hunian sementara. Baik, jadi untuk hunian sementara ini totalnya ada 12 hektar lahan ya Pak ya? Tanahnya 12 hektar. 12 hektar. Nah, untuk tahapan penanganannya sudah sampai mana Pak? Tahapan penanganannya ya saat ini kita masih, kalau bicara pengungsian ya kita masih ada 2.700-an ya pengungsi. Nah, kita memastikan juga logistiknya, kesehatannya juga terlayani dengan baik. Kami monitoring setiap hari. Setiap sore juga tim selalu update kondisi, termasuk update stok dan sebagainya. Kemarin juga ada tambahan toilet portable, kami mendapatkan bantuan dari donatur. Terus juga setiap hari masyarakat, ormas maupun dari lembaga juga memberikan bantuan. Dari informasi dari BNPB mau dikejar beberapa vendor agar mempercepat ya, karena melihat informasi terakhir dari asesmen tim kami ada 863 unit rumah yang mengalami kerusakan. Dan kemungkinan juga setiap hari akan bertambah. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya Pak. Semoga dilancarkan segala urusan Pak. Amin. Ya, makasih Mbak. Hingga saat ini kondisi tanah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih terus bergerak. Perlahan tapi pasti rumah-rumah yang ada di sini amblas dan juga mengalami kerusakan. Fakta yang kami temukan, hal ini dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan tanah lempung yang berada di dasar desa ini kehilangan daya ikatnya. Kini ribuan warga masih mengungsi di rumah warga lainnya sambil menunggu relokasi dan hunian di tempat yang lebih aman. Pemerintah pun menghimbau agar masyarakat tidak lagi tinggal di desa ini. Saksikan Fakta setiap Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.